Ini saatnya Tuhan, kami rindu mendengar suara manis melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami datang di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan, dan kemohon kiranya Engkau curahkan Roh Kudus-Mu dalam hati kami semua. Bukakan pengertian kami, dan terlebih urapi kami dengan urapan yang baru. Dan ketika kebenaran firman Tuhan disampaikan, kami mengerti firman Tuhan itu mengubah kehidupan kami, dan kami mau hidup di dalam. Sehingga dengan demikian hidup kami berbuah-buah banyak, dan kami menjadi teladan, menjadi contoh, menjadi panutan bagi orang lain. Segala cara-cara iblis yang berusaha untuk memberikan perhatian kami kepada hal yang lain, sehingga kami tidak bisa menerima kebenaran-Mu dengan baik, kami seharusnya berani dalam nama Yesus. Kami patahkan, kami hancurkan, dan kami perintahkan keluar dari tempat ini sampai terlebih dari dalam hati kami. Kami izinkan Roh Allah yang berkuasa di seluruh tempat ini dalam hati kami, sehingga firman Tuhan disampaikan dan mendapatkan tempat yang layak di hati kami. Dia boleh tumbuh dan menghasilkan buah di dalam kehidupan kami. Hamba-Mu yang Kupakai untuk menjadi sumber berkat-Mu malam hari ini. Hamba terbatas dalam segala hal. Hamba butuh urapan-Mu, hamba butuh hikmat-Mu ya Tuhan. Dan biarlah Engkau yang berbicara kepada kami melalui hamba-Mu sebagai saluran berkat-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Yesus kami siap untuk menyambut firman Tuhan malam hari ini. Kita semua orang percaya berkata amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu sekalian. Suatu sukacita yang luar biasa bagi kita semua, keluarga besar Balai Eko, dan juga keluarga yang lain yang terikat di dalamnya. Bapak Ibu, para undangan sekalian, kita bersuka cita pada malam hari ini karena kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk kita bisa ada bersama-sama di tempat ini. Kita bisa merenungkan kasih yang begitu luar biasa bagi kita. 2000 tahun yang lalu Dia rela meninggalkan tahta-tahtanya. Dia datang ke dalam dunia ini menjelma menjadi manusia, dilahirkan di kandang yang hina, dibungkus dengan kain lambe, dibaringkan di dalam perlindungan. Dia rela melakukan semuanya karena kasih-Nya bagi kita semua. Satu hal yang sangat luar biasa yang telah Allah kerjakan bagi kita, dan itu sebabnya kita yang wajib melakukannya dalam kehidupan kita. Sebelum saya akan membacakan firman Tuhan pada malam hari ini, satu ayat firman Tuhan yang begitu meneguhkan, yang begitu menguatkan pada malam hari ini. Di dalam Mazmur 133 dikatakan betapa alangkah baik dan indahnya bila saudara-saudara bersama diam dengan rukun. Karena kesanalah Tuhan memerintahkan berkat-berkat-Nya. Ayat bisa disini. Kalau kita diam bersama dengan rukun, Tuhan akan memerintahkan berkat-berkat-Nya bagi kita. Dan hal ini menjadi musuh besar iblis. Karena iblis tidak mau kita sebagai anak-anak Tuhan hidup di dalam kelimpahan berkat-Nya. Yohanes 10:10 dia katakan bahwa pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya di dalam segala kelimpahan. Dua hal yang berbeda. Iblis datang hanya untuk menyusahkan kita, hanya untuk menyesalkan kita, hanya untuk membuat kita tinggal dalam kemelaratan, hanya untuk membuat kita kehilangan sukacita, membuat kita kehilangan damai sejahtera, dan akhirnya menggiring kita kepada kebinasaan. Tetapi banyak orang ingin untuk ke sana. Banyak orang senang dengan hal demikian. Karena apa?
Firman Tuhan katakan bahwa manusia telah dibutakan oleh ilah-ilah zaman ini, sehingga mereka tidak mengenal. Sudah jelas firman Tuhan katakan bahwa iblis datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Dia mencuri apa? Mencuri damai sejahtera yang ada dalam hati kita. Kalau sudah tidak ada damai sejahtera, yang ada adalah kepahitan, yang ada adalah kebencian, yang ada adalah dengki, yang ada adalah iri hati, dan lebih lagi dari itu akan menyebabkan kita mengalami stres, mengalami stroke, dan akhirnya kita mati dan binasa. Kalau kita mati dan binasa dalam keadaan seperti itu, di mana tempat kita? Pasti neraka menjadi bagian kita. Tapi malam hari ini kita ada bersama-sama di tempat ini. Kita merayakan Natal, kita memperingati kelahiran Kristus 2000 tahun yang lalu di kota Bethlehem, di kandang yang hina. Dia dibaringkan di dalam palungan karena cintanya bagi kita. Dia seorang anak raja, bukan raja yang memerintah satu negara, tapi dia raja di atas segala raja, dia Tuhan di atas segala Tuhan, dia penguasa langit dan bumi. Tapi dia rela meninggalkan tahta Bapaknya. Karena apa? Dia begitu mengasihi saudara dan saya. Dia begitu mengasihi kita semua yang ada di tempat ini malam hari ini, maupun mereka yang ada di luar sana. Dia begitu mengasihi seluruh umat manusia yang adalah ciptaannya yang mulia. Dia rela melakukan semuanya bagi kita. Mari kita menemukan kasih Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Malam hari ini kita akan berbicara tentang satu tema yang hanya satu kata. Di dalamnya ada 5 huruf. Ada huruf K, ada huruf A, ada huruf S, ada huruf I, dan ada huruf H. Kata itu adalah kasih. Hanya 5 huruf, hanya satu kata, hanya 5 huruf, tetapi dampaknya sangat luar biasa. Dan itu menggetarkan kerajaan kegelapan. Itu sebabnya iblis bekerja dengan begitu kuat untuk membawa manusia jauh dari hadapan Tuhan, membawa manusia jauh dari kasih Allah. Karena apa? Iblis tidak mau kita hidup senang. Iblis tidak mau kita hidup damai. Iblis tidak mau kita hidup dengan penuh sukacita. Iblis tidak mau kita hidup dengan kelimpahan berkat Allah. Dia mau supaya kita berada bersama-sama dengan dia di dalam kerajaan kegelapan. Dia mau supaya kita ada bersama-sama dengan dia di dalam neraka yang kekal. Sebabnya dia juga bekerja dengan sekuat tenaga untuk bisa mendapatkan anggota sebanyak-banyaknya. Jadi kalau kita berbicara tentang kasih, itu akan mengembangkan kerajaan kegelapan. Karena itu yang paling dia tidak suka. Kalau kasih ada di dalam seluruh kehidupan umat manusia di dunia ini, tidak akan ada konflik, tidak akan ada peperangan, tidak akan ada perselisihan, tidak akan ada pertengkaran, tidak akan ada kerusuhan. Karena yang ada adalah saling mengasihi, saling menyayangi, tolong menolong satu dengan yang lain. Tapi kita jangan heran kalau melihat situasi dunia saat ini. Karena firman Tuhan katakan bahwa di akhir zaman ini kasih kebanyakan orang semakin pudar, semakin hilang. Kalau bahasa Helo bilang kasih mau hesol, nyatam naglima mana losol, nyatam sama-sama. Kasih semakin pudar, sudah tidak jelas lagi kelihatannya, sama-sama kelihatannya. Dan itu keadaan yang terjadi saat ini. Kita tidak bisa pungkiri hal ini. Itu realita yang ada di zaman ini.
malam hari ini kita mau berbicara tentang kata ini yang dampaknya sangat luar biasa kalau kita hidup di dalam. Kita akan bacakan satu ayat firman Tuhan bersama-sama di dalam 1 Korintus 3 ayatnya ke 1 sampai dan seterusnya. 1 Korintus pasal 13, 1 Korintus pasal yang ke-13, karena dia telah menampilkan di depan. Kita mulai dari ayat 1. Dan judulnya tentang kasih. Berikutnya tentang kasih. Ayat 1 dia katakan bahwa sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemericik. Selanjutnya, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak memarah dan tidak menyimpan kesalahan orang, ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran, dan seterusnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kakak adik, semua yang dikasih Tuhan. Kalau kita menyimak pembacaan kita tadi, mulai dari ayat pertama, dia katakan bahwa sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemericik. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Artinya kasih itu sangat penting bagi kehidupan kita umat manusia. Terlebih bagi kita sebagai anak-anak Tuhan yang siang dan malam berseru kepada Tuhan, memohon pertolongan daripada Tuhan. Hari Minggu kita pergi ke gereja, kita beribadah. Hari ibadah kita datang beribadah. Ada ibadah rumah tangga, kita pergi beribadah. Kita melakukan segala sesuatu, segala yang ada kita lakukan. Tetapi firman Tuhan katakan bahwa walaupun kita bisa melakukan semua, tapi kalau tidak ada kasih dalam diri kita, semuanya itu tidak ada gunanya. Bahkan kalau kita memberi diri kita dibakar pun, tapi kalau kasih itu tidak ada dalam diri kita, itu tidak ada faedahnya bagi kita. Jadi kasih itu sangat penting bagi kita sebagai umat manusia. Kita yang adalah ciptaan Allah yang mulia, umat kepunyaannya. Di dalam Alkitab, kasih dituliskan dalam 457 ayat, dengan total kata kurang lebih 492 berbicara tentang kasih. Kasih itu sangat penting bagi kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya pada Kristus. Kita rajin beribadah, kita rajin melakukan segala sesuatu, beramal,
kita itu sudah baik, tetapi Tuhan menuntut lebih dari itu. Dia mau supaya kita hidup di dalam kasih. Makna daripada kasih itu sendiri apa? Makna dari kasih saling menyayangi, saling memperhatikan, tolong menolong satu dengan yang lainnya, dan seterusnya. Segala yang baik dalam kehidupan kita. Kalau kita saling menyayangi satu dengan yang lain, tidak akan ada perselisihan, tidak akan ada pertengkaran, tidak akan ada iri hati, tidak akan ada kegeraman. Karena apa? Kasih yang menguasai kehidupan kita. Kita bisa saling menyayangi satu dengan yang lain. Kalau satu bikin salah, kasih tahu, dia bilang, jangan begitu, itu sudah baik. Tuhan Yesus sudah ajar ketemu begitu. Tuhan Yesus ajar ketemu untuk ketemu baku sayang satu dengan yang lain. Ajar ketemu kalau satu jatuh, nah yang satu pegang tangannya, kau angkat dia supaya dia berdiri kembali. Ajar ketemu supaya kalau satu salah jalan, kau tahu yang lain kasih tahu dia, bilang jangan di situ, itu salah, kembali ke situ. Itu tandanya kita saling menyayangi, saling memperhatikan satu dengan yang lain. Kalau ada yang punya beban berat yang dia tidak bisa tanggung sendiri, kita yang lain menolong dia, membantu dia, mengangkat dia, menanggung bebannya, sehingga beban yang berat hari itu menjadi ringan. Itu adalah kasih yang Allah rindukan terjadi atau ada dalam kehidupan kita sebagai anak-anaknya. Kemudian kita berbicara kasih ini, kenapa sih kita harus saling mengasihi satu dengan yang lain? Tidak ada yang lain dari itu kok. Kalau dituntut untuk harus saling mengasihi satu dengan yang lain. Bahasa Timur bilang manaik es no es. Kais manaik es no es, tapi manaik es no es. Bahasa Indo bilang baik apa deken. Lulu nuat apa deh, tapi naik apa mesno mesa. Supaya desdiumu dulu kita supaya kasih Allah itu tumbuh di dalam hati kita dan dia berkuasa di dalam kehidupan kita. Mengapa kita harus saling mengasihi? Satu orang telah membacakan untuk kita di dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai dengan 12. Anak muda yang di depan ada yang sudah dapat nyong-nyong, tolong berdiri satu baca dengan suara lantang bagi kita. 1 Yohanes 4. Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang dikasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, dia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Terima kasih Tuhan. Mengapa kita harus saling mengasihi? Karena Allah adalah kasih. Dia yang telah terlebih dahulu mengasihi kita, bukan kita yang lebih dahulu mengasihi dia. Karena dia adalah kasih, maka kita sebagai anak-anaknya, sebagai pengikut-pengikutnya, sebagai hamba-hambanya, sebagai ahli waris kerajaannya yang telah ditebus kita dengan darah anaknya sendiri di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Dia juga mengharapkan kepada kita, memerintahkan kepada kita untuk kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Karena dia adalah kasih. Kasih itu adalah pribadi Allah sendiri. Kalau dia tidak mengasihi kita, dia tidak akan merelakan anaknya untuk turun ke dalam dunia ini. Dia yang tidak berdosa dijadikan berdosa. Dia disiksa, dia dianiaya, bahkan mati di atas kayu salib
untuk menebus kita dari segala dosa dan pelanggaran kita. Dasarnya karena apa? Karena kasih. Kemudian yang kedua, mengapa kita harus saling mengasihi? Ini adalah perintah Tuhan. Ini adalah perintah Tuhan. Satu orang tolong bacakan untuk kita satu ayat saja di dalam Yohanes 15 ayat 12. Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Ini adalah perintah Tuhan bagi kita. Supaya apa? Supaya kita saling mengasihi. Sama seperti apa? Dia telah mengasihi kita semua. Ini perintah Tuhan. Kalau perintah berarti wajib untuk kita lakukan dalam kehidupannya. Karena kita apa? Kita adalah hamba-hambanya. Kita adalah doulos-doulosnya Tuhan. Kalau kita sebagai hamba yang melayani Dia, kalau Dia Tuhan memerintahkan kita, kita harus taat. Dalam suatu kerajaan, kalau raja memerintah hamba-hambanya, tidak ada kata melawan, tidak ada kata tidak melakukan, wajib melakukan. Apalagi dalam kerajaan surga, dalam kerajaan yang kekal. Kalau raja di atas segala raja, yaitu Tuhan Allah kita, memerintah atau memerintahkan kita supaya mempraktikkan kasih di dalam kehidupan kita, hidup di dalam kasih itu, saling mengasihi satu dengan yang lain, maka kita wajib melakukannya dalam kehidupan kita. Tidak ada tawar-menawar untuk tidak hidup di dalam kasih. Karena Dia sudah lebih dahulu melakukannya bagi kita semua. Dia sudah mengasihi kita semua. Dia melakukannya dengan sempurna bagi kita. Kemudian yang ketiga, mengapa kita harus saling mengasihi satu dengan yang lain? Karena Allah telah terlebih dahulu mengasihi kita. Yohanes 3:16 dikatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan Anaknya Tuhan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena apa? Karena kasih-Nya akan dunia ini. Anak satu-satunya Dia karuniakan kepada kita, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Sekarang keputusannya kembali kepada kita. Kita dengan cuma-cuma itu atau tidak. Kita mau ada bersama-sama dengan Dia di dalam kerajaan surga yang kekal atau tidak. Kalau kita mau ada bersama-sama dengan Dia, tidak ada bayarannya. Dia hanya meminta kita untuk hidup di dalam kasih-Nya, saling mengasihi satu dengan yang lain. Dia sudah lakukan itu bagi kita. Kemudian yang keempat, kasih merupakan hukum yang terutama. Di dalam Matius 22 ayat 36 sampai 38 dikatakan bahwa kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama, terutama dan yang pertama. Jadi yang pertama itu adalah kasih Tuhan Allah kita dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap akal budi kita. Artinya seluruh totalitas kehidupan kita harus pergunakan untuk hidup takut akan Tuhan, mengasihi Allah kita. Tidak bilang kasih setengah. Tuhan kita ikut tapi hanya 25% sah, karena 75 ini kalau kita sudah ikut ini kemalisan dunia, aduh Tuhan, beta rugi. Kalau ada senang-senang di sana, masa beta hanya nonton sah? Beta sudah ada di sana, rugi sekali beta. Jadi kau sudah mau kasih Tuhan dengan 100%, kau masih tawar-menawar dengan Tuhan. Kalau bisa jangan 100%, kasih 25% sah. Nah kau Tuhan juga bilang, oh bersama apa? Beta juga sudah nampas 25% saya. Jadi tadi yang kerannya tutup buka semua, Tuhan bilang beta tutup 75% supaya lu dapat 25%.
Kalau kau dapat 25% nafas, saya kira-kira termaju. Bukan nafas 1-2 lagi, susah 1. Ambulans mulai bunyi. Tadi di gereja kita bilang, kalau kau sudah hidup di dalam kepahitan, sudah tidak ada damai sejahtera dalam kehidupan kau, tinggal ambulans free dari Megamese turun di Kupang sampai sana. Kalau ada oksigen berarti masih bisa bertahan, kalau tidak ada berarti dia naik dari Kupang kembali ke sini. Ya, kalau Tuhan tutup keran nafas kehidupan ini 75%, seperti kau tahu juga tahu dia supaya kau tahu mengasihi dia 25% saja, berarti kau tahu mau hidup di satu-satu. Sedikit lagi berarti kita sudah ada di jurang maut. Jadi Tuhan minta kita mengasihi dia dengan sepenuhnya. Kemudian yang kedua tuh, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Artinya apa? Kalau kita punya tubuh ini, kita pegang panah atau kita pegang pisau, kemudian tanpa sengaja kemudian ada bagian yang terpotong sehingga kita rasa sakit, dan kita berusaha untuk menyembuhkan atau menghilangkan rasa sakit itu, maka kita juga tidak boleh menyakiti sesama kita. Jangan sampai membuat dia juga terluka. Jangan sampai buat dia juga sakit hati. Jadi Tuhan menuntut kita supaya kita mengasihi sesama kita manusia seperti diri kita sendiri. Ini juga tidak ada tawar-menawar. Lambang dari salib, kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Tidak bisa tawar-menawar. Kalau kau hanya angkat satu sayang, kasih kepada Allah saja, berarti tidak ada jembatan untuk kita nyebrang ke sebelah. Harus kasih kepada sesama. Karena firman Tuhan yang lain dikatakan, dia bilang bagaimana mungkin kita katakan kita mengasihi Allah yang tidak kelihatan, sementara sesama kita yang kelihatan saja kita tidak kasih. Kemudian hal yang kelima, kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Ini yang luar biasa. Karena bagian ini, malam ini kita ada bersama-sama di tempat ini. Bagaikan rantai yang tidak terputus satu dengan yang lainnya, demikianlah kasih itu mengikat dan mempersatukan kita, menyempurnakan kita supaya kita satu di dalam Kristus. Ketika kita satu di dalam Kristus, apapun yang kita minta kepada Dia, Dia akan memberikannya kepada kita. Kalau tidak bukan kasih, kita tidak duduk berkumpul di sini malam, atau setiap hari Minggu, hari Rabu kita tidak duduk kumpul bersama-sama, karena masing-masing kita punya kesibukan sendiri. Tetapi karena kasih, malam hari ini kita ada bersama-sama di tempat ini, saling mengasihi satu dengan yang lain. Masuk sekeluarga dengan Bapak tugas sekeluarga, dengan Bapak olah sekeluarga dari tempat yang paling jauh di Nebona bisa ada di tempat ini. Mama Umi suara dan kemarin. Karena apa? Karena kasih. Kita yang lain semua yang terpencar dari Kupang, dari Sikumana, dari mana-mana, kita semua kumpul di tempat ini. Karena apa? Karena kasih. Kita bisa berkumpul sama-sama dengan Besa Esther, Mama Elu, Kakak Emi, dengan Kakak Loni, ini Kakak Eri pun istri ya. Minta maaf, Om belum hafal nama, tapi Om sudah tahu ini pasti Kakak Eri pun istri. Ketemu semua bisa kumpul sama-sama di sini. Bapak John Antis sekeluarga, Kakak Dedi, Kakak Yanto, Bapak Tia sekeluarga, Bapak anak kita semua ada di tempat ini. Karena apa? Karena kasih. Kasih itu sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Jadi seperti lem itu, dia buat kita lengket satu dengan yang lain supaya tidak terpisahkan satu dengan yang lain. Nah, saya mau bilang kepada kita semua, iblis tidak suka hal ini. Iblis paling tidak suka dengan ini ayat ini. Pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan.
Itu sebabnya dia selalu cari celah. Dia selalu cari celah supaya kalau bisa rantai itu kalau ada di celah sedikit, nah dia korek sedikit, kalau dia mulai terbuka sedikit-sedikit, supaya kalau semakin lebar dia punya celah berarti lama-lama bisa terlepas. Itu adalah strategi iblis untuk merusak kesatuan yang telah terjalin di antara kita, supaya kita baru lihat satu dengan yang lain tidak suka. Tetapi malam hari firman Tuhan datang kepada kita supaya kita tinggal di dalam kasih, karena kasih itu sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan kita. Dan yang terakhir, di dalam buah-buah roh di Galatia 5 ayat 22, bagian yang paling pertama sekali itu adalah kasih. Dia dasar dari semua yang lain. Nah itu sebabnya kita harus hidup saling mengasihi satu dengan yang lain, sebagaimana Kristus telah mengasihi kita. Kemudian bagaimana dengan penerapan kasih itu di dalam kehidupan kita? Kasih itu tidak hanya berbicara tentang kata-kata, bukan sekedar kata-kata, tetapi kasih itu adalah tindakan. Kalau hanya berkata-kata gampang, tetapi yang dibutuhkan itu adalah tindakan. Bagaimana kita mempraktekkan kasih itu satu dengan yang lain. Kalau kasih itu ada dalam diri kita dan kita praktekkan, tidak ada perselisihan. Tapi kita bisa menjadi satu dan luar biasa dalam Tuhan. Karena kasih, tahun kemarin kita bisa melayani sesama kita dengan berkat-berkat yang Tuhan karuniakan bagi kita, Tuhan titipkan bagi kita. Itu bukan punya kita, tapi itu adalah titipan Tuhan bagi kita untuk kita pergi dan melayani sesama kita. Itu adalah tindakan daripada melakukan kasih itu dalam kehidupan kita. Kalau kita lihat sesama kita dalam kekurangan, dalam keterbatasan, memakan minum juga tidak ada, sementara kita punya kelebihan, tetapi kita tidak ada kepedulian, berarti percuma kita berbicara kasih. Tapi kita tidak mempraktekkan itu di dalam kehidupan kita. Di dalam 1 Yohanes 3:18 dikatakan bahwa anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Harus ada tindakan nyata yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Karena di Matius 7:21 itu dia bilang, bukan orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan surga, tetapi dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku. Bukan yang berseru-seru, tetapi harus melakukan. Jadi bukan hanya kata-kata, tetapi ada tindakan nyata yang harus kita lakukan. Kemudian yang kedua, kita harus memiliki hubungan yang harmonis dengan Tuhan dan sesama kita. Saya tidak jelaskan lagi karena tadi saya sudah jelaskan. Hubungan kita dengan Tuhan baik, hubungan kita dengan sesama kita juga baik. Kemudian yang ketiga, kasih adalah komitmen. Karena Allah adalah kasih, barang siapa tetap berada dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Allah kita itu adalah kasih. Jadi kalau kita tetap hidup di dalam kasih, mempraktekkan kasih di dalam kehidupan kita, maka kita berada di dalam Allah dan Allah ada di dalam kehidupan kita. Sehingga yang ada itu adalah sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan, ketentraman, dan segala macam hal yang baik, berkat-berkat Tuhan yang baik yang Dia janjikan bagi kita akan dicurahkan bagi kita semua. Kesimpulan dari firman Tuhan malam hari tentang kasih. Yang pertama, hubungan kita dengan Tuhan sangat dipengaruhi oleh hubungan kita dengan orang lain dan sesama kita. Kalau kita punya hubungan dengan sesama kita lagi tidak bagus, biar kita mau berdoa tiga lutut bagaimanapun, pasti kita tidak akan ada rasa nyaman di hati. Karena hubungan kita dengan sesama lagi tidak bagus. Makanya firman Tuhan katakan bahwa kalau kita mau datang kepada Dia dan kita mau ingat akan ada hal yang dalam diri kita yang mengganjal dalam hubungan kita dengan orang lain, suruh kita pergi dulu berdamai dengan orang lain, berdamai dengan sesama kita dulu, baru kita datang dan mempersembahkan sesuatu kepada, memberikan persembahan kepada Tuhan. Jadi hubungan kita dengan Tuhan sangat dipengaruhi oleh hubungan kita dengan orang lain sesama kita. Kemudian yang kedua, komitmen kita untuk mengasihi
dan tetap mengasihi orang lain akan membuat kasih kita menyatu dengan kasih Tuhan, sehingga Tuhan tetap tinggal bersama-sama kita karena Tuhan adalah kasih itu sendiri. Kalau kita punya komitmen untuk mengasihi dan tetap mengasihi orang lain seperti Tuhan telah mengasihi kita, maka kasih kita menyatu dengan kasih Tuhan. Sangat luar biasa. Mari kita mempraktikkan kasih dalam kehidupan kita. Firman Tuhan katakan bahwa kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutup banyak pelanggaran. Kasih akan membuat kita melupakan semua orang yang pernah membuat kita mengalami kepahitan dalam hati kita. Ingat, kepahitan itu hanya adalah celah daripada iblis untuk membuat kita semakin jauh dari Tuhan dan kehilangan berkatnya dan sejahteranya dalam kehidupan kita. Karena itu biarlah di momen Natal malam hari ini kita merenungkan kasih Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita, sehingga segala sesuatu yang baik yang telah dikerjakan dalam kehidupan kita, kita terus hidup, kita terus selamat, kita terus hidup di dalam kasih-Nya, sehingga di mana kita berada, terang yang sudah percaya dalam kehidupan kita itu boleh terpanjang ke gelap dan memanjari kegelapan yang ada sekeliling kita, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita tundukkan kepala untuk kita mau bersyukur buat kebenaran firman Tuhan malam hari ini.
Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Terima kasih Bapa buat penghargaan-Mu bagi kami semua anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami adalah orang-orang yang beruntung. Malam ini Tuhan Engkau datang buat kami melalui firman-Mu, mengingatkan kembali kami semua agar kami hidup di dalam kasih. Kasih adalah segala-galanya, dan kasih itu kami bisa melihat Tuhan. Tanpa kasih dalam hidup kami, surga itu jauh dari kami semua. Terima kasih Tuhan. Biarlah malam hari ini Tuhan mencurahkan firman ini di dalam setiap hati kami, agar dimanapun kami berada, firman Tuhan ini menjadi dasar bagi setiap kami, orang-orang yang beriman kepada Yesus Kristus Tuhan. Hamba-Mu sudah berhenti malam ini, tapi Allah, Engkau pakai hamba-Mu dalam hidupnya Tuhan menjadi berkat buat semua. Dimanapun dia ada, menjadi saluran berkat. Nama Tuhan dipuji dipermuliakan. Berkati kami semua malam ini, agar kami menjadi saluran berkat. Demi Kristus Tuhan, Raja kekekalan itu, kami bersyukur kepada-Mu. Amin.